Bapak Ibu semua, selamat malam. Bersyukur sekali Bapak Ibu mau meluangkan waktu untuk sama-sama bincang ibadah atau bedah ya. Nah, tujuan kita malam ini adalah membicarakan isu-isu kebaktian gereja yang seringkali ada kaitannya dengan kepemimpinan. Nah, maksudnya ada kaitan dengan kepemimpinan itu adalah begini loh. Kadang-kadang di gereja ada isu-isu kebaktian yang mana pemimpin itu perlu memberikan pertimbangan atau bahkan mengambil keputusan. Nah, isu-isu ini seringkali real ya di ladang pelayanan secara pastoral. Jadi itu yang kita akan coba bincangkan malam ini, dan nanti Pak Renaldo dari Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat yang akan memandu seluruh bedah kita malam ini ya. Nah, cuma saya mau mengajak kita untuk ingat bahwa bedah di sini kita tidak membedah liturgi satu gereja, tidak utak-atik liturgi kemudian komentarin liturgi gereja tertentu, bukan itu maksudnya. Ya, jadi bedah di situ adalah betul-betul membincangkan isu-isu peribadahan, nanti akan dipandu sama Pak Renaldo. Nah, bersyukur Pak Renaldo nggak sendirian ya. Hari ini keroyokan ngobrolnya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi Pak Renaldo akan ditemani sama Pak Suhandoyo ya dari Gereja Kristus Ketapang. Pak Han itu adalah seorang penatua yang terus terang setiap kali kalau Pak Han itu ikut kelas gitu ya. Pak Han, by the way, Pak Han ini juga mahasiswa MTH Ibadah Bapak Ibu ya. Jadi setiap kali melihat Pak Han di kelas itu saya tuh semangat ya. Karena Pak Renaldo sama Pak Han usianya udah di atas 50, tapi masih mau belajar ya. Ini sesuatu yang ya pasti ada tantangan tersendiri ya. Jadi setiap kali melihat Pak Renaldo, Pak Han itu saya ikutan semangat ya. Jadi saya sebagai dosen nggak boleh males gitu ya. Jadi karena melihat semangat dan kerinduan belajar yang luar biasa besar gitu loh. Nah, bersyukur lagi bahwa Pak Renaldo, Pak Han ditemenin juga sama Ibu Melina. Nah, Ibu Melina Jonas setahu saya temen dekat sama Kathleen ya. Saya sempat lihat fotonya di Facebook itu, fotonya sama-sama gitu loh. Nah, Ibu Melina bukan full timer di gereja ya, tetapi tentu Ibu Melina full timer seorang istri ya. Jadi istri kan nggak bisa part time gitu ya. Full timer seorang istri, tetapi juga pengusaha. Beliau dari GKY Puri Indah dan banyak sekali berkecimpung di dalam dunia pelayanan gereja, khususnya bidang paduan suara. Jadi urusan paduan suara, urusan musik, segala macam pernak-pernik, tetek bengek di gereja, Ibu Melina Jonas itu yang bisa ditanyain tuh ya. Nah, kemudian selain Ibu Melina Jonas, kita juga ada seorang gembala ya. Saya kira Pendeta Rick Stoffen itu dulu menjadi gembala di GKKA ya, dan pengalamannya udah bejubel lah ya. Pernah di Bali ya, tapi dia bukan menggembalakan para beach goers ya. Dia itu benar-benar gembala di gereja loh ya. Di Bali berapa tahun ya, lupa saya. Ricky, kamu di Bali? Di Bali 6 tahun, tapi bukan gembala. Di Banjarmasin, Pak. Banjarmasin ya, oke, Bali Banjarmasin ya. Jadi pengalaman pastoral cukup lama, sehingga isu-isu yang kita bincangkan ya Pak Ricky itu bisa relate ya, apalagi Pak Ricky, Pak Renaldo juga menggembalakan gereja. Nah, ditambah lagi ada Pendeta Novelman nih. Nah, ini sebenarnya orang jauh banget nih, ya, orang dari Nias nih, Nias Selatan, kemudian diutus ke gereja Jakarta untuk church planting BKPN cabang Jakarta, ya. Tantangannya besar sekali untuk ngumpulin teman-teman dari Nias untuk bisa bersama-sama beribadah setiap minggu. Jadi isu-isu di dalam peribadahan gereja, apalagi isu yang terkait dengan gereja suku, gereja tradisional, ini Pak Novelman ini makanannya sehari-hari nih, ya Pak Novelman ya. Jadi isu pastoral itu dihadapi beliau cukup banyak juga. Nah, kemudian kita juga ada penginjil Budiman yang juga sudah cukup lama berhadapan langsung dengan isu pastoral. Ya, jadi aspek-aspek pastoral itu baik itu terkait dalam ibadah ataupun isu pastoral, konseling, ngobrol, pengajaran dan sebagainya, kunjungan Pak Budiman itu juga sudah cukup lama ya. Nah, tentu terakhir saya dan Ibu Lydia akan ikutan nimbrung dalam ibadah malam ini.
Tapi kami tidak mau jadi yang utama, ya. Biarkan teman-teman yang utama. Kami nimbrung doang. Kalau diminta ngomong, kami ngomong. Kalau nggak diminta, kami nggak ngomong. Itu aja, ya. Jadi kami akan nimbrung. Nah, tentu Bapak Ibu saudara yang terkasih, isu bedah malam ini nggak mungkin banyak, ya. Karena kan kita cuma sejam. Jadi kita tetap mau realistis, karena isu yang ngomongin itu paling hanya bisa 4, maksimum mungkin cuma 5, ya. Dan tentu kita tidak mau berpretensi, kita tidak mau sok-sokan kayak memberikan solusi dan sebagainya. Jadi bukan itu, tapi perbincangan kita malam ini kita berharap itu semoga bisa memberikan pencerahan, ya. Jadi dari obrolan, dari bincang-bincang ibadah ini, semoga nanti bisa dapat terang, ya, apa sih isu yang dialami di gereja urusan ibadah, apa kaitannya sama kalau orang belajar ibadah. Itu belajar ibadah nolongin nggak sih untuk mikirin bagaimana pertimbangan-pertimbangan isu-isu yang ditimbulkan di dalam pelayanan pastoral, ya, khususnya dalam kaitan dengan ibadah. Jadi itu, ya, itu yang akan kita lakukan. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Moderator kita, Pak Renaldo, ya, Pendeta Renaldo selaku moderator, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Saya minta kesediaan Ibu Lydia untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan. Sebelum kita memulai dengan doa, saya ingin membacakan dari Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Sehingga kiranya apa yang kita bicarakan kita sadar hanya Roh Tuhan saja yang harus mengatasi segala pemikiran, pertimbangan, hikmat dan perkataan-perkataan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena semua-muanya adalah anugerah-Mu semata-mata, kehidupan kami sampai pada hari ini, kesehatan kami, keadaan keluarga kami, keadaan rumah kami, keadaan pekerjaan kami, keadaan studi kami, keadaan gereja kami, di dalam segala ups and downs, sungguh semuanya hanyalah anugerah, sehingga kami masih mempunyai nafas, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh melayani, semuanya adalah anugerah karena Engkau adalah Bapa yang sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk memberikan kepada kami hidup, dan kami ingin menikmati, kami ingin mencukuri hidup yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga ketika kami berbincang mengenai ibadah, biarlah itu merupakan respons rasa syukur kami kepada Engkau, ya Allah, yang telah memberikan kepada kami kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memohon supaya roh hikmat, roh pengertian, roh pertimbangan yang daripada-Mu saja yang menguasai seluruh pembicaraan ini, sehingga pembicaraan-pembicaraan kami bukanlah menjadi suara-suara yang membebani telinga-Mu, tapi sebaliknya karena Roh Kudus-Mu menyertai kami, segala pembicaraan kami boleh menjadi persembahan yang harum kepadamu dan boleh memuliakan Engkau sendiri. Kami mengucapkan syukur kiranya dari awal hingga akhir Engkau ya Allah Tritunggal menyertai kami dan Engkau dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Silakan Pak Renaldo. Ya, terima kasih Pak Pendeta Budianto. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang udah bersedia menyediakan waktu santainya ya, untuk ikut hadir di acara ngobrol-ngobrol kita ini, dan juga para panelis. Dan malam ini sesuai dengan tadi acaranya bedah kuy. Gitu. Istilah maksudnya bedah itu adalah berbincang-bincang tentang ibadah. Jadi kita mau berbicara, ngobrol tentang isu-isu yang real, yang praktis, yang berkaitan dengan ibadah dan juga kepemimpinan. Gitu. Nah, mungkin ada karena waktu kita singkat, kita hanya membahas beberapa isu saja, 3 isu. Kalau kita masih ada waktu, mungkin ada 4 isu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai pembukaan awal nih, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu soal isu yang masih hangat nih. Sampai sekarang kan kita masih melakukan kebaktian Advent. Nah, saya mau
mau mengangkat ini nih, mau bertanya gitu loh mengenai Advent. Nah, saya mau tanya kepada rekan-rekan panelis, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, apakah gereja kita merayakan Advent atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang nggak merayakan Advent? Mungkin di bulan Desember ya langsung aja Natal tanggal 24 atau mungkin Natalnya sebelum tanggal 24 di awal atau pertengahan. Nah, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang tidak merayakan Advent, boleh sharing ke kita dengan cara bisa raise hand gitu atau mau ditulis juga boleh gitu. Ya, kalau kalau seandainya ada. Tapi untuk rekan-rekan panelis semuanya gerejanya merayakan Advent ya. Oke, mungkin saya mau tanya dulu nih ke Pak Pendeta Rick Stoffen. Nih, Pak Riki. Pak Riki gimana nih? Gereja yang atau mungkin Pak Riki tadi kan udah gembala di beberapa tempat ya, gitu. Menurut Pak Riki, sebenarnya apa sih makna Advent itu, kebaktian Advent itu? Terus di gereja Pak Riki itu tahun ini temanya apa? Ah, Silakan Pak Riki. ya, terima kasih Pak Renaldo dan selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama kalau saya mau cerita soal gereja ya, jadi karena saya sekarang sudah tidak melayani karena full time lagi studi, jadi di gereja yang sebelumnya saya layani, mungkin rata-rata sama seperti gereja lain, jarang ya yang merayakan, yang memberikan waktu untuk Advent. Rata-rata sudah Natal komisi itu tuh di awal-awal Natal, di awal-awal Desember seperti itu. Dan saya yakin tuh masih banyak. Itu seperti sudah membudaya sih ya. Jadi kayak sekarang mau memberikan penjelasan, kita mau merubah pun itu sangat sulit. Sehingga ya mungkin tumpang tindih akhirnya dengan Advent. Padahal Advent tuh sangat penting sekali karena kan itu pertama-tama mengawali suatu perendahan diri. Merendahkan diri untuk kita menanti karena perayaannya nanti kan itu di Tuhan Yesus Kristus lahir. Saya rasa justru secara pribadi saya melihat Advent itu menjadi momen yang penting ketika kita mungkin selalu dibiarkan dengan tidak ada gelisah. Kita berusaha memberikan orang atau orang berusaha menjelaskan pentingnya happy dan lain sebagainya. Padahal di dalam ibadah Kristen ada momen Advent di mana kita gelisah seharusnya. Gelisah karena menanti. Nah, buat saya seharusnya gereja membuka diri untuk ruang-ruang seperti ini. Sayang sekali sih, saya tidak mengatakan salah, tapi sayang sekali kalau di masa Advent itu paling banyak justru perayaan. Jadi kacau sebenarnya menurut saya pentingnya merendahkan diri, pentingnya kegelisahan itu dikeluarkan, itu justru menjadi tidak ada. Sehingga kegelisahan itu malah bisa menjadi suatu terkait dengan isu mental health yang bukan lagi bicara di dalam konteks ibadah, padahal ibadah Kristen kan menyediakan itu. Saya teringat waktu itu di mata kuliah ibadah dan integrasi ibadah dan pemuritan. Nah, Pak Budi ada tuh bicara soal formasi kalender liturgi itu terhadap kehidupan kita menjadi seorang murid. Nah, jadi sebenarnya kalender liturgi itu kan sudah ada dari Advent, Natal, setelah itu Epifani, masuk lagi ke nanti Prapaskah ya, masa Lent, sampai ke Ordinary. Jadi semua itu sudah tertata yang kalau saya bilang itu sebenarnya sudah menjadi suatu kurikulum yang gereja itu kalau mau bikin pemuritan, mungkin itu adalah tools yang paling sederhana yang sudah ada sebenarnya tinggal dikembangkan. Jadi tidak harus mencari berbagai macam metode lain sebagainya, tapi coba gereja menghidupi kalender liturgi, misalkan Advent sekarang. Kalau kita bisa menghidupi Advent ini di dalam kegelisahan penantian dan nanti pada perayaan, saya rasa itu mengajarkan kita juga banyak hal tentang formasi spiritualitas kita. Nah, mungkin itu kali Pak Renaldo yang saya bisa coba, yang kegelisahan saya memikirkan soal Advent ini. Jadi sebenarnya pengalaman Pak Riki bukan nggak merayakan ya, tetap merayakan, tapi karena banyak acara sehingga kelihatannya semangat atau makna melakukan kebaktian Advent itu agak sedikit
agak sedikit nggak tepat gitu ya. Bener, Tetap Pak. nggak Advent, cuman tadi Pak Riki bilang jadi seperti perayaan ya, bukan justru harusnya momen berdiam diri menantikan kedatangan Tuhan gitu ya Pak. Iya, justru hal-hal yang kegelisahan kita malah malah seolah hilang karena memang ya bulan Desember bukan cuma bicara soal Natal tapi season yang happy gitu kan seperti itu. Padahal kan di Advent itu ada momen-momen kegelisahan untuk menanti. Alangkah kayanya jikalau mungkin para perancang ibadah itu kan bisa merancang ini menjadi suatu momen kita boleh kegelisahan kita bisa dikeluarkan di dalam persekutuan tertentu, momen tertentu untuk dibuat seperti itu sambil menanti perayaannya. Nah, itu kan menarik sebenarnya. Jadi ini sebuah ini aja sih Pak, isu yang saya juga pikirkan sebenarnya. Makasih Pak. Tapi mungkin jemaat ada yang masih bingung ya. Ini kan penantian yang dinanti apa ya? Yang dinanti tanggal 24 Desembernya atau ada yang dinanti yang lain gitu. Maksudnya kedatangan Yesus kan sudah datang gitu ya. Nah, ini sejauh mana nih pengertian atau jemaat gitu menanti Yesus kedatangan yang dirayakan 24 atau mungkin penantian Yesus kedatangan yang kedua kali? Kalau bicara Advent kan pasti kita dalam penantian, pasti juga bicara soal kedatangan yang kedua kali, eskatologis akan terkait seperti itu. Nah mungkin enggak. Kalau saya pribadi ya, saya lebih ingin di dalam momen Advent ingin lebih mengeluarkan isu-isu yang sebenarnya itu seringkali mungkin terpendam di dalam diri-diri jemaat. Takut dilihat rapuh, takut dilihat gelisah. Seolah-olah ibadah tidak memberikan ruang untuk itu. Padahal liturgi gereja, kalender liturgi gereja memberikan ruang untuk itu. Nah, itu kan psikologis kita juga, kita manusia yang utuh. Kita tidak harus selalu hidup dengan sukacita yang happy-happy, tetapi bagaimana juga pergumulan di dalamnya, seperti itu. Kegelisahan, penantian. Nah, kalau kita bisa menghidupi itu, saya yakin kita juga membentuk diri menjadi memformasi diri itu menjadi murid Kristus yang holistik juga sih dalam hidup seperti itu. Jadi ketika kita pun sekarang penantian bukan hanya bicara penantian yang sudah pernah terjadi Yesus lahir, tapi juga penantian yang akan terjadi. Nah di dalam penantian ini kan kegelisahan itu ada. Kenapa nggak dikeluarkan hal seperti itu? Kondisi itu. Wah, terima kasih Pak Riki. Thank you, Pak. Benar juga ya. Kita biasanya kalau namanya ibadah suka sebuah perayaan, berarti kalau perayaan itu sukacita gitu. Padahal sebenarnya itu juga bisa jadi satu momen jemaat untuk istilahnya meratap bersama juga bisa kayak gitu ya. Dan masa Advent ini bisa digunakan untuk itu gitu ya, Pak Riki ya. Saya mau beralih ke Ibu Melina nih dari GKY Fluid nih. Sorry, GKY Puri. Maaf. Nah, gimana Bu kalau di sana? Apa temanya nih tahun ini? Terus jemaat gimana? Apa semuanya udah ngerti nih? Apa sih kita melakukan kebaktian Minggu Advent selama 4 kali? Apakah mereka semua sudah memahami? Silakan Bu Melina. Ya, thank you Pak Renaldo dan selamat malam Bapak Ibu sekalian teman-teman. Kalau dari gereja saya GKY Puri, kita merayakan Advent. Jadi memang di awal minggu pertama itu sudah diberikan video klip yang menjelaskan mengenai makna Advent, dan yang Pak Renaldo katakan tadi mengenai makna eskatologis dijelaskan juga di situ Pak. Jadi memang kita diberikan pemahaman bahwa penantian yang sekarang kita lakukan itu untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, tapi temanya tahun ini jelas sih, adalah Yesusku, Yesus untukku, Yesus untukmu. Dan di tiap minggu Advent ada tema generiknya yang biasa kita lalui ya, tentang hope, faith, joy, and peace. Itu dirangkum menjadi satu tema besar namanya adventure. Nah, tapi memang betul yang Pak Riki bilang, momen penantian itu nggak terlalu ditekankan mengenai kegelisahan. Jadi kita memang seringnya tuh dipaksa, oke mari kita merenungkan mengenai hope, tapi ujung-ujungnya selalu joy gitu. Mengenai faith, ujung-ujungnya joy lagi gitu. Jadi kita memang ada repetasi yang kita gemakan terus itu ya tentang sukacita Natal, itu yang selalu ditekankan. Jadi upaya untuk
penantian itu ada, tetapi pemaknaannya memang belum sampai yang kita maknai sebagai penantian yang dulu kita pernah jalankan, yang mengenai kedatangan Yesus dan juga untuk kedatangan yang kedua kali. Gitu sih, Pak. Iya. Iya. Ya, memang apa namanya? Kalau saya nih pribadi ya, Advent memang udah bertahun-tahun sih dari kecil merayakan Advent gitu. Tapi memang lebih seringnya ya memang harus Advent lah 4 minggu sebelum itu gitu. Sebelum Natal gitu. Tapi ya saya bersyukur sih ketika saya dan Bu Melina, Pak Riki belajar di sini, kita dapat insight gitu ya lebih dalam lagi tentang Advent gitu ya. Karena memang disinggung berkali-kali nih, bukan hanya di beberapa mata kuliah tentang liturgi atau kalender gereja. Nah, ada banyak kan, ada Epifani, tapi di situ kita belajar tentang Advent gitu. Nah, sebelum kita beralih ke isu yang kedua, mungkin saya boleh minta pencerahan sedikit tentang Advent dari dosen kita, Ibu Lydia. Saya persilahkan, Bu Lydia. Terima kasih Pak Renaldo. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Sangat singkat aja. Gereja pada awalnya itu tidak merayakan Natal, ya. Jadi karena apa? Karena gereja mula-mula itu fokus kepada Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya. Jadi itulah yang dirayakan oleh gereja mula-mula. Nah, kira-kira sekitar abad 3 itu di dalam konteks fokus kepada Kristus, kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya, gereja membicarakan mengenai kapan Allah itu menampakkan dirinya. Itulah yang kemudian menjadi Epifani dari Yohanes, kitab Yohanes ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, ya dikatakan ia menampakkan kemuliaannya. Nah, disitulah kata Epifani muncul, ya. Jadi itulah yang kemudian menjadi sebuah perayaan awalnya adalah Epifani, ya. Dari situ kemudian gereja memikirkan untuk mempersiapkan dirinya untuk dapat merayakan Epifani. Nah, itulah Advent. Beberapa minggu, 40 hari sebelum Epifani, itulah Advent. Jadi belakangan sekali baru muncul yang namanya perayaan Natal. Itu kejadiannya adalah pada waktu Raja Konstantinus, ya, di dalam segala proses pengakuan iman dan sebagainya, membicarakan mengenai kepentingan pengajaran inkarnasi Yesus, gitu. Karena kan kemanusiaan Yesus itu terus saja menjadi perdebatan, ya. Seberapa jauh dia itu sungguh adalah manusia. Nah, demi memproklamasikan Yesus adalah benar-benar manusia, ya. Karena itulah kemudian Gereja Roma menetapkan untuk merayakan Natal, gitu. Jadi marilah kita belajar dari sejarah seperti ini. Kita diingatkan bahwa fokus kita adalah Kristus yang sudah mati bagi kita dan bangkit bagi kita, dan kita tidak menghakimi gereja-gereja bagaimana mereka merayakannya, tetapi mengetahui bahwa itu baru muncul sebenarnya Natal pada abad 4. Marilah kita lihat fokus kita adalah kepada Kristus, sehingga peristiwa kelahirannya, dia lahir untuk mati bagi kita. Dia mati untuk bangkit bagi kita. Itu sebenarnya adalah satu tema utama yang boleh mengikat keseluruhan perayaan gerejawi. Saya pikir itu aja, Pak Renaldo, singkat aja. Terima kasih Bu Lydia. Ya, sungguh menguatkan kita kembali ya bahwa sebenarnya sampai dengan abad keempat gereja mula-mula justru Advent yang mereka rayakan gitu ya. Jadi yang mereka lakukan gitu ya untuk mengingat inkarnasi Yesus. Terima kasih Bu Lydia. Saya mau beralih ke isu selanjutnya nih. Ya, jadi saya mau berbicara tentang Exodus. Exodus tuh berarti ada jemaat yang pindah ke gereja lain gitu ya. Ini isu yang udah lama, tapi sampai sekarang masih terus bergulir, terutama eksodus dari gereja-gereja tradisi. Ya, gereja-gereja tradisi, kalau lebih spesifik lagi dari gereja suku gitu. Saya sendiri dulu di gereja suku gitu loh. Tapi sekarang saya di gereja bukan gereja suku, ya bukan karena apa-apa sih, karena lokasi gitu ya. Tapi kan kecenderungannya kan karena terutama anak-anak muda gitu ya, kadang-kadang merasa nggak fit gitu loh dengan sistem pelayanan atau ibadah dari gereja-gereja tradisi, sehingga mereka pikir, wah udah deh, gue pindah ke gereja ini deh, gereja kontemporer biasanya gitu. Nah, saya mau tanya nih kepada Pendeta Budiman nih, kebetulan
Evangelis Budiman. Gimana nih? Ada pengalaman nggak nih Pak Budiman mengenai eksodus jemaat di gereja yang pernah Pak Budiman layani gitu? Dan biasanya karena apa sih? Apa benar karena ibadahnya atau mungkin karena yang lain? Mungkin cara penggembalaan pendetanya, majelisnya, atau karena doktrinnya yang mulai nggak cocok. Silakan Pak Budiman. Ya, selamat malam semuanya, Shalom. Ya, saya penginjil Oki Budiman. Saya sedikit sharingnya dengan pertanyaan ini, jadi ini menarik sekali. Jadi kalau kita melihat dari sejarah fenomena eksodusnya kalangan-kalangan yang tentu tanda kutip tidak lagi nyaman beribadah di gereja, itu ternyata sudah ada sejak masa sejarah ya. Jadi pada masa sejarah ibadah reform itu terjadi juga pengkultusan sebuah bahasa, di mana bahasa pengantar khotbah, bahasa nyanyian, bahasa liturgi itu dinyanyikan dalam bahasa Latin ya. Jadi pada masa sejarahnya itu sehingga orang-orang awam itu justru hanya menyaksikan pertunjukan. Jadi di samping juga pada masa pertengahan pencerahan itu ada satu orang itu memuja suatu insight yang baru sehingga muncullah biblical criticism yang sangat berdampak sekali kepada gereja, mengakibatkan gereja-gereja di Eropa itu kehilangan anggota ya. Jadi yang terjadi pada masa kini kita melihat bagaimana pandemi COVID-19 sampai hari ini pun tidak berakhir. Kita melihat bagaimana fenomena-fenomena itu berulang kali menghajar gereja sebagai komunitas ya. Jadi kalau melihat Exodus itu hari ini kita melihat fenomena bagaimana gereja-gereja virtual itu muncul. Mungkin nggak ada istilah ketidakpuasan dengan ibadah di gereja sendiri, ataupun mungkin kalangan zilenial yang kita kenal sekarang ini, anak-anak remaja-remaja yang mungkin tidak suka dengan ibadah yang terlalu liturgis atau tradisional ya. Jadi mereka berpikir enjoy ya, kayaknya ada gereja-gereja lain yang dalam gereja virtual ini kita melihat berbagai macam aliran gereja dan mereka tinggal opsinya yang mana nih? Tinggal option saya pilih gereja mana ya yang cocok dengan saya. Nah, terutama yang bagi penikmat musik, tentu gereja atau ibadah itu bagi mereka it's driven by music ya. Jadi mereka punya dasar itu driven by music, atau tidak mengerti bagaimana caranya kehidupan firman Tuhan itu terintegrasi dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kalau melihat dari pengalaman penggembalaan, saya justru mendapatkan banyak insight dari pembelajaran mata kuliah integrasi ibadah dan penggembalaan. Bagaimana saya melihat satu pelajaran ini begitu menarik ya, di mana pelayanan pastoral itu adalah satu pelayanan yang menyentuh banyak persoalan dan pertanyaan. Tetapi belum tentu ada jawabannya. Ini yang menarik gitu ya. Jadi ketika mungkin saya sebagai hamba Tuhan kunjungan kepada jemaat yang sudah lama tidak ibadah misalnya. Kenapa kamu tidak ibadah? Pasti jawabannya complicated ya. Jawabannya itu complicated, macam-macam. Ada yang mungkin aktualisasi dirinya nggak terpenuhi di gereja, atau mungkin karena kritik, atau mungkin karena konflik dan sebagainya, atau mungkin tadinya datang ke gereja dengan 2 persoalan, tapi justru malah pulang dari gereja setelah ibadah persoalannya jadi 7. Ya ini jadi masalah ya. Jadi wah kok ibadah rasanya tidak mendarat ya, tidak menghasilkan sesuatu. Ibadah itu tidak mengubah hidup saya. Nah ini membuat orang pada dasarnya mencari-cari apa sih yang menjadi misteri ibadah itu. Nah saya sebagai hamba Tuhan saya berpikir jangan-jangan saya tidak melakukan seperti yang Paulus amanatkan kepada Timotius. Misalnya, latihlah dirimu beribadah. Nah, jangan-jangan saya selama ini sebagai hamba Tuhan tidak melatih umat untuk beribadah itu seperti apa. Misalnya ibadah yang benar itu. Contohnya lagi dari teologi Paulus, Roma 12 ayat 1. Persembahan yang berkenan pada Allah dengan mempersembahkan tubuh. Nah itu gimana bentuk realnya? Bagi jemaat itu pembelajaran realnya seperti apa? Lalu juga dalam pembelajaran bagaimana Yohanes 4:24 itu Allah itu roh. Bagaimana menyembah Allah dalam roh kebenaran itu ini tidak terjadi dalam kehidupan jemaat yang beribadah. Artinya ibadah yang mereka lakukan, ibadah yang menjadi rutinitas bagi mereka sama sekali tidak menjadi sumber jawaban. Ditambah lagi mungkin ini yang menjadi indikasi
dari permasalahan fenomena eksodus ini adalah jangan-jangan jemaat yang beribadah tidak menemukan identitas Allah sebagai objek yang disembah dalam ibadah ini. Sehingga mereka tidak mengalami pengenalan akan Allah, transformasi di dalam Allah. Mereka tidak digembalakan di dalam ibadah gereja itu. Kira-kira begitu Pak Renaldo. Ya, Pak Budiman. Jadi pengalaman Pak Budiman itu isu praktisnya orang-orang, terutama anak muda, pindah ke gereja lain itu biasanya karena musiknya ya lebih Ya, gereja lain lebih gue gitu ya. Terus karena penggembalaannya gitu ya dan karena ibadah dan memang karena edukasinya kurang pembelajaran tadi ya Pak Budiman ya. betul. Nah, Betul. saya mau nanya ke Pendeta Novelman nih ya. Kebetulan Pak Novelman ini kan di gereja tradisi tapi gereja suku ya Pak ya. Gitu. Sinode gereja BPKN, gereja Nias nih. Nah, gimana nih Pak Novelman? Kira-kira bagaimana apa yang terjadi nih di gereja? Apakah eksodus itu terjadi gitu loh? Terus strateginya apa nih Pak supaya untuk menangani isu eksodus ini pindah ke gereja-gereja yang lain? Apa yang sudah dilakukan gitu? Ya. Silakan. Baik, selamat malam semua Bapak Ibu. Isu eksodus ini menjadi persoalan tersendiri di banyak gereja tradisional seperti gereja kami di Pulau Nias. Mungkin beberapa dekade yang lalu ini masih bisa dibendung karena kehidupan sosial orang Nias itu istilah Niasnya Banua, kalau diterjemahkan di Indonesia itu desa. Jadi ada komunitas desa itu mengikat semua orang dan semua aspek hidup mereka termasuk urusan gereja itu berhubungan erat dengan komunitas desa. Jadi untuk pindah keluar dari gereja itu pasti terjadi gesekan. Tapi itu 20, 30, 40 tahun yang lalu. Sekarang dengan hadirnya gereja-gereja kontemporer dan sampai ke desa-desa, ini udah susah dibendung. Nah, kalau saya sendiri, mungkin karena faktor usia muda juga ya, sebenarnya buat saya, orang pindah gereja, sepanjang yang dia masuki itu adalah gereja yang berdiri di atas pengajaran firman Tuhan, mengimani Kristus, dan dia bertumbuh di sana, silakan. Tetapi dalam kapasitas saya sebagai pendeta jemaat di gereja BKPN, saya ada dalam satu sistem, tentu saya dituntut tanggung jawab untuk membendung, jangan sampai keluar. Nah, bagaimana membendung warga jemaat ini? Saya tertarik sekali dengan Pak Budiman tadi, menyentuh sisi penggembalaannya. Tapi kalau saya boleh tambahkan juga di pemuritan, seperti yang Pak Riki sebutkan tadi. Nah, jadi ini warga jemaat gereja-gereja tradisional ini keluar karena mereka sejak kecil, sejak sudah puluhan tahun, mereka menghidupi kehidupan agama yang monoton, rutinitas, liturgikal, dan ketika ada satu wadah baru yang dianggap lebih santai, memberikan kebebasan, tidak banyak tuntutan, dan itu mereka langsung keluar. Nah, jadi saya pikir kita nggak bisa membendung mereka dengan dengan menggunakan sistem desa yang saya sebutkan tadi. Karena gereja kan bukan perusahaan, gereja bukan sekolah. Kalau ada apa-apa kurangi nilainya, kalau ada apa-apa hukum, enggak. Tetapi bagaimana, setuju sekali dengan Pak Budiman tadi, digembalakan, dirangkul, diayomi. Selain itu, ini warga jemaat harus diedukasi. Karena kita harus akui mereka menghidupi kehidupan agama rutin tiap minggu, tetapi apakah mereka tahu? Contohnya, elemen-elemen liturgi ibadah kita. Mereka mengerti nggak kenapa ada votum, kenapa ada pengakuan iman. Nah, itu mereka melakukan dalam ketidaktahuan. Dan saya bersyukur sekali di tempat di gereja di mana saya pelayanan saya saat ini, saya coba mengedukasi jemaat.
Nah, bagaimana mengedukasi mereka? Saya diberkati sekali dengan program studi MTH Ibadah ini. Ada banyak pelajaran yang saya peroleh, diantaranya interaksi ibadah dan Yudaisme, sejarah ibadah patristik dan abad pertengahan, teologi dan sejarah ibadah reformasi. Ini membukakan bagi saya betapa kayanya ibadah Kristiani itu. Yang boleh dalam tanda kutip saya katakan, ahli warisnya adalah justru gereja-gereja tradisional. Nah, kalau saya sebagai hamba Tuhan begitu antusias dan diberkati, bila ini dibukakan kepada warga jemaat kita, tentu mereka akan diberkati dan lebih menghayati praktik ibadahnya. Kita nggak bisa memaksa mereka menjalankan kehidupan agama yang mereka tidak mengerti. Ya, namun pada akhirnya nanti setelah kita mengedukasi jemaat mereka tetap bertahan atau mereka memilih karena alasan-alasan tertentu keluar, buat saya nggak masalah. Itu buat saya cukup berpikir bebas ya. Semua gereja Tuhan, tubuh Kristus. Saya tidak mau berantem dengan gereja lain yang menampung warga jemaat saya jikalau keluar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya bicara ini sisi bawahnya, mengedukasi warga jemaat. Tapi bolehkah juga dari sisi gereja majelis, hamba-hamba Tuhan senior harus bisa membuka diri juga bahwa ini abad 21. Praktik ibadah abad 14, 15 dan ke belakang lagi itu mungkin ada hal-hal yang perlu dipikirkan ulang. Nah, untuk memikirkan ulang ini kita tidak bisa juga merombak begitu saja. Jadi ketika kita hendak mempertahankan sesuatu atau merombak sesuatu, mesti ada dasarnya. Dan dasarnya itu, sekali lagi saya mau katakan bahwa puji Tuhan saya diberkati dengan program studi MTH Ibadah ini. Kenapa mesti dipertahankan pengakuan iman? Itu ada dasarnya. Ya, contoh di gereja tempat saya pelayanan ini, pengakuan iman yang kami gunakan tiap hari Minggu itu pengakuan iman rasuli. Itu ada dasarnya. Tetapi kaku sekali, hanya itu saja. Dari sejak saya kecil sampai hari ini, pengakuan iman saya. Padahal pengakuan iman itu kaya sekali. Kaya sekali pengakuan iman itu. Baik yang dirumuskan oleh gereja-gereja kemudian, maupun kutipan-kutipan dalam Alkitab. Nah, jadi dalam hal ini, pihak gereja juga harus lebih membuka diri, memikirkan ulang hal-hal tertentu yang memang ayo kita reformasi. Jadi jikalau dua hal ini bisa dilakukan, jemaatnya diedukasi dan dari pihak gereja lebih membuka diri, saya pikir isu eksodus ini bisa diatasi dan gereja tradisional dengan gereja kontemporer tidak perlu berantem. Itu dari saya, Pak Renaldo. Makasih. Iya, jadi saya ingat ya kalau tadi Pak Novelman bilang awal-awalnya memang orang semua ngikutin ya, pasti kampung, nggak ada pilihan. Dulu juga pada saat abad yang pernah kita pelajari di kelas, waktu abad ke-6 juga itu kan ada yang namanya abad Kristendom gitu ya, di mana memang istilahnya agama Kristen tuh wajib gitu. Jadi semua orang yang memang harus dibaptis, semua orang harus ngikuti. Sehingga pada saat itu nggak ada tuh yang namanya misi penginjilan, nggak ada karena semua orang wajib. Tapi berjalannya waktu masuk ke abad 10 ke 12 udah nggak bisa lagi gitu. Ya begitu kebebasan dibuka, ya tiba-tiba gereja berkurang jauh gitu. Nah itu yang membuat pemimpin gereja saat itu berpikir gitu ya, bagaimana caranya. Dan mungkin ini yang dilakukan Pak Novelman ya. Jadi gimana caranya dalam tanda kutip menahan jemaat, tapi bukan cuman pokoknya lu jangan pindah, nggak gitu ya. Dengan mengedukasi, tapi juga para pemimpinnya juga harus terbuka. Berarti Pak Novelman, apakah bisa gitu ya, selain mengedukasi dengan beberapa cara yang tadi Pak Novelman udah bilang, tapi pemimpin ini bisa nggak? Berarti kan selain mengedukasi harus ada penyesuaian juga kan ya, harus ada perubahan juga dari segi penggembalaan dan kepemimpinannya gitu. Nah itu gimana tuh? Apakah mungkin gitu para pemimpin mau menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dalam soal ibadahnya? Oke. Kan biasanya apalagi kalau gereja suku ya udah harus itu ikutin gitu. Betul. Pak Renaldo, pada akhirnya kita akan menjadi generasi tua juga, dan generasi tua ini mohon maaf susah sekali. Sudah Pak, belum.
Mohon maaf ya, susah sekali diubah pola pikirnya. Tetapi saya pikir gini, selagi usia saya segini, dan sepanjang itu tidak melanggar aturan yang dianggap fatal sekali, di gereja lokal di mana saya pelayanan di Jakarta saat ini, ada bagian-bagian tertentu saya coba sesuaikan. Dan memang betul dari sinode dari Polonias mempertanyakan ada apa itu, ada apa itu? Ya, contoh kecil ini, contoh kecil sekali, masalah pemakaian jubah itu di Nias tiap kali pada minggu wajib jubah. Tetapi pertanyaannya, apakah si pemakai jubah ngerti simbol-simbol itu? Nah, kalau ada acara tertentu, baptisan, pemberkatan, ini saya pakai. Tetapi dalam ibadah minggu saya lebih cenderung pakai jas. Ya, karena saya tahu yang saya layani adalah usianya 40 tahun ke bawah. Dan saya mencoba menempatkan diri bukan sebagai elit rohani yang nunjau di sana. Saya berusaha mendekatkan diri dengan mereka. Bawaan saya termasuk simbol-simbol yang saya kenakan. Ini contoh kecil aja. Dan termasuk juga penyesuaian lagu-lagu yang kami gunakan. Kami hampir setengahnya pakai lagu-lagu kontemporer. Walaupun selektif ya, saya pastikan kalimat-kalimatnya itu kita harus perhatikan betul. Ya, sesuatu yang masih agak susah digunakan oleh gereja BKPM di Polonias. Ya, itu sih dari saya. Ya, jadi memang ya penyesuaian itu sesuatu yang nggak bisa dihindari ya Pak ya. Gitu ya. Tapi tentunya dengan tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah digariskan. Kita lanjut nih Pak ya, masih berkaitan nih dengan isu di gereja itu. Sekarang ini masih berkaitan ya dengan ibadah yang tadi baru kita bahas. Saya coba mau kita memperbincangkan soal ibadah onsite. Ya, ini suara saya masih kedengeran ya, ini kayak freeze. Masih oke. Ibadah onsite gitu. Sekarang ini udah mulai lagi banyak gereja-gereja ya yang buka onsite gitu loh. Memang ibadah online itu sebuah pergumulan, apalagi di awal-awal pandemi itu kan tensionnya cukup tinggi, tapi udah menurun, udah aman. Nah sekarang begitu PPKM sudah turun level dari 4 ke 1, gereja udah ayo kita buka onsite gitu loh. Cuman masalahnya gereja kalau buka onsite itu kan ada tantangannya ya. Ada tantangan. Yang pertama tantangannya bahwa maksimal 50% dari kapasitas. Jadi ada pembatasan jumlah gitu loh. Kalau ada pembatasan jumlah berarti ibadahnya itu mungkin harus diperbanyak. Kalau ibadah diperbanyak berarti tantangan kedua adalah pelayannya siapa nih gitu. Ya pendeta suruh 5 kali khotbah dalam sehari ya teler juga gitu. Main musik jangan. Nah, ini kan tantangannya ya. Nah, mungkin saya boleh tanya ke Pak Riki nih ya, Pak Riki. Pak Riki gimana nih ya dengan semakinnya menurun kasus COVID, PPKM juga ini terus ada tension, ada ketegangan ya di antara pemimpin gereja mengenai ibadah onsite atau hybrid. Gimana nih menurut Pak Riki? Iya, Pak. Kalau saya sih akan lebih berbicara ke jemaat lokal. Apa yang membantu jemaat lokal untuk benar-benar bisa menghayati peribadahan. Kalau mereka, misalkan jemaatnya kebanyakan ya, misalkan saja lah, kebanyakan tuh orang-orang yang sudah native gadget teknologi. Saya rasa mereka sangat tidak akan keberatan dengan ibadah online. Seperti itu. Tapi kan ada juga jemaat-jemaat yang masih lebih merasa ibadah onsite itu menjadi sangat yang penting. Nah, makanya saya merasa ini pergumulan di jemaat lokal. Jadi, kita nggak bisa mengatakan gereja lain itu metode mereka
itu yang terbaik, yang paling bagus. Saya rasa baik pemimpin gereja maupun perancang ibadah, khususnya pengambil keputusan lah ya, gembala atau majelis, perlu memikirkan sebenarnya di jemaat lokal kita ini itu lebih cenderung yang bagaimana? Apakah lebih ke online banyak atau hybrid, ya online hybrid, atau benar-benar pengennya onsite semua. Kembali metodenya pun ya, kalau di online hybrid kan misalkan yang ini salah satu metode persembahan QRIS gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kalau kita onsite, benar-benar onsite, kembalikan modelnya seperti dulu, edarkan kantong seperti itu. Nah, jadi pergumulan jemaat itu seperti apa? Nah, saya sendiri merenungkan itu karena saya dapat waktu belajar di teologi ibadah perjanjian lama kedua. Nah, itu ada bahas tentang peribadahan di Esra dan Nehemia masa itu. Itu kan masa sudah pembuangan. Itu menarik sekali. Salah satu sumber ya buku seorang yang meneliti tentang ibadah di Esra dan Nehemia itu Leslie Allen. Dia mengatakan ibadah masa Esra dan Nehemia itu ada pengulangan, ada kontinuitas. Kontinuitas apa? Karena dia melihat itu ternyata mereka mengambil cara ibadah dari masa sebelum pembuangan. Pra pembuangan, dan pasca pembuangan. Berarti ini mereka mengembalikan kembali nih cara yang lama, ya kan? Yang sebelum pembuangan seperti itu. Nah, itu kan kontinuitas. Tetapi di masa pembuangan tuh apakah tidak terjadi suatu hal karena di masa pembuangan kan itu orang-orang Yahudi kan enggak, orang Israel tidak diperbolehkan memiliki bait suci, sudah dihancurkan. Tidak ada lagi perayaan. Mereka cuma dibekali dengan kitab suci. Jadi akhirnya kan muncul di situ orang-orang yang mempelajari kitab suci. Dan model ibadah di situ pada akhirnya model rumahan. Kelompok membaca Taurat. Makanya tidak heran Kisah Rasul pasal 2 itu berbicara bukan hal yang baru, sudah terjadi di masa pembuangan. Nah, berarti kan sesuatu yang baru di masa pembuangan. Dan pasca pembuangan kan diambil lagi yang sebelum pembuangan. Ini kayak campur nih. Tetapi model ibadah di masa pembuangan yang membuat orang harus berkelompok aja, kalau kita sebut sekarang online lah ya, berkelompok aja dengan keluarga, itu tetap terjadi di perjanjian baru, bahkan digadang-gadang sebagai seolah ibadah gereja yang paling oke itu begitu, ya kan? Nah, saya nggak bisa mengatakan bahwa itu paling benar semuanya. Ada kontinuitas, ada yang diskontinuitas. Nah, sekarang kalau kita mau melihat dulu gereja di jemaat setempat, lebih gimana sih situasinya? Jangan-jangan ketika kita memaksakan hybrid, jemaat tuh malah jadi nggak nyaman. Karena mereka sebenarnya nyaman dengan onsite. Mayoritas lah seperti itu. Atau sebaliknya juga, kita memaksakan onsite, ternyata jemaat tuh masih takut, nggak berani. At least hybrid lah. Nah, buat saya, kita perlu melihat yang mana sih yang kontinuitas, yang mana sih yang prinsip yang perlu dipertahankan, mana yang diskontinuitas. Kalau memang tidak terlalu hal yang sangat penting sekali untuk dipertahankan, kita sudah memasuki dunia baru dalam tanda kutip ya, masa yang baru. Saya rasa pendekatan-pendekatan baru juga perlu ada, tanpa harus meninggalkan kontinuitas hal yang prinsipil. Nah, saya merasa disitulah pentingnya para pemimpin gereja, para pengambil keputusan benar menggumulkan soal teologi ibadah. Karena ternyata mengambil keputusan yang praktis itu kalau tidak didasarkan pada suatu pergumulan dengan teologi ibadah yang baik, itu sangat berdampak nanti juga dalam formasi iman jemaat. Jangan-jangan jemaat merasa itu menjadi batu sandungan karena keputusan-keputusan yang mungkin itu lebih didasarkan pada asal-asalan praktis, tanpa ada suatu pergumulan tentang teologis, tentang hal teologi ibadah di dalamnya. Saya rasa itu yang paling penting, Pak. Mungkin kalau menurut saya hal yang perlu pikirkan apa yang menjadi kontinuitas dan diskontinuitas daripada jemaat lokal yang bisa diterapin. Nah, itu mungkin bisa, itu dari saya yang saya pikirkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riki. Menarik ya. Jadi ada diskontinuitas dan kontinuitas. Apa yang harus dipertahankan, ya, apa yang memang bisa disesuaikan. Nah, saya mau
beralih ke Pak Suhandoyo nih sebagai the ruling elders di gereja yang jemaatnya cukup besar ya Pak, di Gereja Kristus Ketapang. Gimana nih Pak, apa yang Bapak alami nih mengenai ibadah onsite Ya, atau ibadah hybrid? ya, isu ibadah hybrid sekarang menjadi sesuatu yang apa ya, yang menarik ya. Kalau dulu kan memang waktu awal pandemi streaming yang jadi hot dibicarakan gitu ya. Dan yang saya amati ya, baik itu ibadah mau streaming atau online atau sekarang hybrid, kita pemimpin gereja umumnya terjebak ke hal yang teknis yang kayak tadi Pak Ricky bilang itu hal-hal yang praktis gitu ya. Jadi orientasi kita ngelihatnya kepada yang praktis atau teknisnya gitu ya. Gimana tampilan layarnya, gimana mimbarnya ditata, seperti itu. Tapi kita sebagai pemimpin missing teologi ibadah yang tadi Pak Ricky bilang gitu ya. Teologi ibadah yang mendasari peribadahan gereja kita. Gitu. Nah, saya sharing sedikit kenapa saya masuk ke STTRI ya. Saya sebelum pandemi penatua bidang ibadah. Jadi waktu saya dipercayakan sebagai penatua bidang ibadah, saya merasa ada satu yang saya gumuli dengan Tuhan, saya perlu nih dibekali basic teologi ibadah, pemahaman ibadah yang seperti apa yang mesti saya lakukan buat gereja saya gitu ya, di dalam usia gereja yang hampir 95 tahun menjelang 100 tahun gitu ya. Jadi saya masuk di program sertifikat, dapat pelajaran teologi ibadah itu gitu ya. Nah, di dalam perjalanannya memang saya berlanjut ke MTH. Saya nggak mensyukuri berlanjut ke MTH-nya Pak Budi. Tapi saya bersyukur ternyata puji Tuhan saya masuk belajarin teologi ibadah. Pas pandemi saya punya bekal Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu teman-teman di penatua atau di pemimpin di sini yang udah belajar teologi ibadah secara akademik berapa orang saya nggak tahu. Tapi saya sangat bersyukur waktu pandemi, puji Tuhan saya punya basic untuk apa ya, sebagai penatua yang ya harus mengambil keputusan ya, ibadahnya kita mau bentuknya seperti ini, ada landasannya gitu yang tadi kita putusin nih, saya punya pertanggungjawaban teologinya gitu loh. Jadi itu yang saya sangat syukuri sekali, sehingga praktis peralihan di gereja saya itu nggak terlalu heboh lah gitu ya, nggak terlalu sampai ribut, sampai debat-debat, enggak lah gitu ya. Karena saya punya tim, ada teman hamba Tuhan juga, 4 orang, sekarang ada 7, kami menyatukan pemahaman teologi kami, dan ya kami bisa lakukan tahap demi tahap, dan setiap yang kami lakukan itu kami punya tanggung jawab teologinya, itu yang saya sangat syukuri. Jadi kita bisa jelasin ke jemaat, ke siapapun yang bertanya, kenapa kamu lakukan gitu? Ini loh, saya punya. Tentu pemahaman teologi orang berbeda-beda ya, tapi at least kita punya basicnya, punya dasar yang kuat. Ya. Jadi mungkin kayak buku arsitektur ibadah ya, itu baik sekali. Itu kan ngejelasin soal ngebangun satu ibadah gitu ya, perlu fondasinya, makanya perlu teologi ibadah yang saya rasa itu sangat dibutuhkan. Dan pemimpin seperti kita, Bapak Ibu yang penatua, apalagi yang bidang ibadah, itu mutlak saya bilang harus belajar ibadah. Kalau kita mau melayani di bidang ibadah, kita nggak punya fondasinya, kita akan terombang-ambing, nggak punya tetapan, nggak punya, ya nggak bisa, kita nggak bisa memutuskan sesuatu, terlepas nanti ada pro kontra, tapi kita punya basic yang memang kita anut teologinya, itu yang, dan khususnya sesuai dengan apa tradisi gereja kita yang kita dapatkan. Ya banyak di pelajaran yang lain pun kita akan lihat tradisi reform, tradisi metodis seperti apa, sehingga kita bisa melihat secara utuh gitu ya. Oh begini loh ibadahnya gereja kita.
Ya, jadi itu yang saya rasa Pak Renaldo. Jadi pentingnya basic yang kuat dulu. Kita mau jadi pemimpin ibadah, pelayan ibadah. Iya Pak, jadi di dalam mengantisipasi ibadah onsite ini untuk menentukan mana yang harus continue dan mana yang bisa di-discontinue, Pak Han ini dapat insight banyak ya Pak ya dari pembelajaran Ya, ini betul. ya, dan Ya. itu bisa dipraktekkan ya di Ya, dalam waktu kita melakukan ibadah. membuat liturgi yang lebih kan memang harus peraturan pemerintah 1 jam misalnya gitu kan, kita mesti squeeze. Nah, itu kita bisa pertanggungjawabkan liturgi kita, mana yang kita teruskan, mana yang kita enggak. Yang mana yang esensi, mana yang enggak. Iya Ya, sih, sedikit sharing dikit, saya juga ada pergumulan ya waktu menentukan ibadah onsite, tapi ini harus onsite apa enggak, kalau onsite harus gimana gitu. Tapi ketika dalam satu kelas, Pak Budi pernah mengajar tentang dalam ibadah itu ada sacred place and sacred time gitu ya. Ya itu sedikit banyak menolong, maksudnya tempat untuk ibadah itu tempat yang tepat, tempat yang kudus dan waktu yang tepat tuh apa sih gitu. Nah, itu sedikit menolong kita untuk memutuskan gitu ya, ibadah kita sebaiknya seperti apa ya. Bapak Ibu saudara sekalian. Malah di rumahan Pak Renaldo. Iya, betul. Di rumah kan? Betul Pak. Enggak kayak kita ngumpul banyak begini, cuman paling berapa keluarga gitu kan? Iya. Itu makanya justru kalau nggak ada, ya itu loh perlunya dibekali kita ya. Betul. Kalau kita nggak tuh, kita akan bawa oleh apa yang sudah digariskan gitu artinya gitu ya oleh gereja. Ya memang penting sih buat kita sebagai pemimpin, sebagai majelis tuh untuk memahami teologi ibadah ya, sehingga kita nggak salah memutuskan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada pertanyaan silahkan ya, boleh raise hand gitu ya, boleh tulis, dan ada pertanyaan ya yang dilontarkan ke Pak Budi. Pak Budi silakan boleh dibacakan. Ya, terima kasih Pak Renaldo. Ada satu pertanyaan yang ditujukan langsung ke saya direct. Ya. Jadi saya pikir saya akan bacakan, tapi saya nggak akan sebutin nama dari rekan kita ya. Dan ini pertanyaan real sekali terjadi di gereja. Banyak gereja yang menganggap jemaat itu nggak tahu apa-apa. Padahal di zaman sekarang banyak jemaat yang belajar firman Tuhan dengan cara macam-macam. Nah ini bagaimana Pak? Udah gitu pertanyaannya disambung dengan yang kedua, banyak gereja yang langsung mencap jemaat yang pindah gereja itu sebagai jemaat yang tidak setia. Bagaimana gereja mau membuka diri? Ya ini pertanyaan real sekali ya Bapak Ibu saudara kasih. Saya kira kalau saya jawab secara singkat, ya saya menyayangkan kalau ada pemimpin gereja yang punya cara pikir seperti ini. Nah, saya menyayangkan, tetapi ini sesuatu yang sifatnya masuk akal. Karena kebanyakan kita mendapatkan pendidikan di dalam dunia kekristenan, pendidikan yang masih pakai mindset Kristendom. Jadi mindsetnya bukan the kingdom of God terjadi di semua gereja, tetapi Kristendom. Kristendom itu artinya protektif. Kalau kamu udah di sini, ya udah jangan kemana-mana. Kalau kamu kemana-mana, kamu nggak setia loh. Udah gitu kan banyak hamba Tuhan yang memberikan false guilty feeling kalau jemaat pindah gereja. Saya kira apa yang tadi dikatakan oleh rekan kita Pendeta Novoman itu saya juga setuju ya. Nomor satu, jemaat itu pindah sebenarnya alasannya macam-macam juga kan. Belum tentu karena hal yang negatif. Tetapi memang di dalam realita bergereja, pelayanan pastoral, karena alasan yang negatif itu banyak, maka ketika ada jemaat yang pindah, langsung dicap dengan negatif, digeneralisir. Apalagi kalau yang pindah mantan majelis. Nah ini pasti jadi gosip besar sekali. Ya. Tapi kemungkinan besar orang pindah itu juga mungkin dia sudah merasa dia nggak bertumbuh di gereja itu. Ya. Jadi saya kira memang tidak mudah, tapi saya pikir balik lagi kepada cara berpikir kita sebagai pemimpin gereja ya.
Kalau kita memandang gereja A, gereja lokal B, gereja lokal C adalah gereja yang berjuang untuk memberitakan firman, memberitakan Injil dengan setia, saya kira itu adalah gereja Tuhan. Dan kalau jemaat kita ya yang mau pindah itu merasa dia lebih bertumbuh di sana, ya kita, menurut saya sih kita jangan menabur benih rasa bersalah yang salah, positive feeling. Ya. Nah, saya berani ngomong begini karena memang saya pernah pelayanan pastoral dan itu yang saya dorong. Ya, orang-orang Indonesia di gereja kami itu kan di gereja di Bukit Batok di ujung banget tuh, ujung Singapura gitu kan. Kadang-kadang mereka tuh pengen pindah gereja karena pengen temenin temennya yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana diajak ke gereja Indonesia? Ya terus ada jemaat yang pelayanan buat pembantu. Dia mesti temenin itu pembantu ke gereja. Dia harus pindah gereja. Ya sebenarnya silahkan aja pindah, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi saya kira yang saya khawatirkan adalah mindset kepemimpinan gereja itu masih sangat proteksionis gitu ya. Kristendom. Ini kerajaan Tuhan di gereja saya ini. Saya mesti jagain benar-benar gitu. Nah, saya pikir kita perlu mengarah kepada ya kepemimpinan gereja yang mindset kingdom of God. Bahwa gereja yang terus setia memberitakan Kristus adalah gerejanya Kristus, ya. Jadi bukan cuma GKI gereja Kristus, bukan cuma GYK gereja Yesus Kristus gitu loh. Ya, semua gereja yang setia memberitakan firman dan Tuhan Yesus, saya kira itu adalah gereja Tuhan ya. Ya, cuma ya kita sadar di dalam dunia kita sekarang juga ada gereja setan dan sebagainya ya. Itu yang kadang-kadang ya kita perlu juga sih ngobrol sama teman kita yang mau pindah gereja. Itu gereja ngajarin apa? Saya kira kita perlu tanyakan seperti itu juga. Jadi saya kira ya kita sebagai pemimpin juga perlu rendah hati ya. Kita nggak bisa mengklaim apa yang kita ajarkan di gereja lokal kita itu pasti lebih bagus daripada gereja lain. Saya kira itu salah banget deh. Ya. Apalagi sekarang Anda bisa dengar khotbahnya pendeta A, pendeta terkenal dari Amerika, YouTube aja, semua YouTube banyak sekali. Gitu kan. Jadi saya kira kita mesti hati-hati sih. Saya kira begitu sih Pak Renaldo. Iya, jadi kalau kata kuncinya mindset ya Pak ya. Jadi mindset pemimpin nih yang harus bertumbuh lah, nggak harus berubah gitu ya. Tadi ada istilah bahwa mindset yang Kristendom gitu ya harus berubah menjadi kingdom of God. Gitu, menarik gitu. Tapi kalau saya mau meresponi pertanyaan dari Bapak tadi gitu ya, ini adalah fenomena yang nggak bisa dibendung. Jemaat makin pinter gitu ya. Jadi itu sebabnya ya kita juga harus menambah gitu untuk merubah mindset itu kan kita perlu masukan banyak. Jadi kita juga harus banyak belajar gitu. Ya, jadi ya kalau saya merasa ya saya bisa masuk MTH Ibadah ini ya saya banyak di insight gitu ya, sehingga artinya kalau ada argumentasi gitu ya dari jemaat-jemaat yang pinter ya kita bisa saling bertukar pikiran lah ya. Kita jangan sampai jemaat kita lebih pinter gitu kan, nggak apa-apa juga sih, cuman kan kita masalahnya kan kita nih sebagai pemimpin yang merancang ibadah, menentukan. Jadi pengetahuan kita harus banyak gitu ya. Ya terima kasih Pak Budi, terima kasih Bapak yang bertanya tadi, pertanyaannya sangat real gitu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sebelum saya ke isu penutup nih yang terakhir. Boleh raise hand atau tulis ya Pak ya. Saya mau masuk ke isu yang terakhir nih ya. Isu yang terakhir saya pengen sedikit bicara soal musik. Ya, soal musik ya. Sebenarnya kita masih ada 2 pertemuan worship talk saya. Bedah Kui ini ada bedah Kui 2 dan 3. Dan salah satunya kita akan membicara khusus kupas tuntas walaupun enggak kupas dalam dah. Kalau kupas tuntas harus masuk MTH Ibadah gitu ya. Jadi nanti ada saatnya nanti kita akan kupas soal musik gitu loh. Tapi sekarang saya pengen ngangkat sedikit aja buat mencicipi lah ya, for tasting soal musik gitu. Nah mungkin saya mau tanya ke Bu Melina nih ya, di gereja Bu Melina ini pelayanan di bidang musik ya Bu ya, di GKI. Nah soal kriteria musik
ya, atau kriteria nyanyian di dalam ibadah gitu. Nah, apa yang menjadi kebijakan atau kriteria musik di gereja Ibu? Apa yang nggak boleh atau gimana gitu? Boleh di-sharingkan nggak ke kita? Sejauh ini ya Pak, yang kita sangat kenceng nggak boleh itu drum. Jadi drum masih nggak boleh masuk ke ruang Oke. ibadah, ruang utama ya. Itu Hmm. persoalan klasik yang perdebatannya tanpa ujung. Kalau untuk pemilihan lagu dalam ibadah, sebetulnya tidak ada kriteria yang baku yang kita jalani di GKY Puri. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa saya masuk ke program MTH ibadah ini juga, karena saya merasa sebagai pemimpin ibadah itu diberikan kebebasan yang lumayan besar gitu. Jadi dalam memimpin kita dikasih option untuk memilih lagu dalam ibadah hari Minggu. Nah, dari situ saya merasa ini saya harus ada bekal nih, gimana saya memilih lagu gitu. Masa saya milihnya hanya berdasarkan enak didengar gitu. Nah, dari situ sampai sekarang pun kita diberikan kebebasan untuk menentukan lagu dalam ibadah. Jadi kita termasuk gereja yang lumayan terbuka untuk jenis lagu kontemporer maupun yang masih himnal gitu. Itu semuanya dipersilakan untuk dipakai. Begitu, Pak. Tapi dengan kebebasan itu jadinya kita mempunyai tanggung jawab yang lumayan besar dalam memilih. Nah, di situ saya banyak belajar apa sebetulnya lagu yang lebih baik untuk digunakan ya. Mungkin ada preferensi jemaat, tentu kita tidak bisa tinggalkan dari gaya musik masing-masing, juga pemimpinnya, juga pemusiknya. Ada batasan-batasan yang harus diadres juga gitu. Apakah dia bisa main tipe lagu tertentu? Hanya dalam memilih syair, dalam menentukan gayanya, itu saya banyak belajar juga sejak kuliah di STRI sih. Gitu Pak. Iya. Oh iya, makasih Bu. Ya saya jadi ingat gitu ya, ada satu kelas yang namanya dinamika nyanyian jemaat gitu. Ya di situ bukan bicara soal musik aja, tapi saya bersyukur itu boleh menjadi bekal buat saya gitu ya, bahwa di kelas itu kita belajar soal musik ada, tapi juga soal teologis dari sebuah syair, itu sejarah peribadahannya, termasuk soal kepemimpinan gitu ya di dalam ibadah ya, sebagai liturgos, sebagai pemimpin nyanyian gitu. Lumayan membuka gitu. Jadi kita istilahnya bisa training tuh para pemimpin pujian gitu ya. Ini pemimpin pujian yang baik seperti ini gitu ya. Nah, mungkin saya mau menutup isu terakhir ini dengan mempersilahkan Ibu Dr. Lydia nih untuk mengenai musik nih Bu. Gimana Bu? Ada pencerahan buat kita Bu untuk Pak Renaldo, mungkin sekalian Ibu Lydia bisa respons, ada satu pertanyaan nih. Oh, oke. Ya. Saya juga nih, saya bukan pemusik nih. Ya, pertanyaannya gini, bagaimana blending musik genre buat kakek sama si cucu dalam ibadah yang besar? Wah, itu real banget tuh. Saya belum jadi nenek sih ya. Saya hanya membayangkan seperti ini sih. Kalau saya bisa melihat kakek nenek itu sangat dekat dengan cucunya, saya pikir itu kuncinya ya. Dalam arti kakeknya belajar bahasa cucu dan cucunya belajar untuk berinteraksi dengan kakeknya dan merasa aman untuk bicara dengan kakeknya. Jadi bukan masalah bagaimana blend dengan gayanya kakek dan cucu, karena itu tidak akan blend gitu loh. Tetapi esensinya adalah seberapa jauh kedua relasi gap yang begitu jauh itu kemudian merasa aman, terbuka, jujur dan siap untuk belajar, untuk mengerti bahasa satu sama lainnya. Jadi saya pikir itu sangat penting. Dan untuk juga menutup sesi yang terakhir ini, isu yang terakhir ini, saya pikir sebagai sebuah gambaran aja buat rekan-rekan di sini yang sudah menghadiri acara Bedah Kue ini, bahwa sebelum abad 20 sebenarnya ibadah itu dipenuhi dengan nyanyian yang merupakan text-driven worship ya. Nyanyian itu kita bicara tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah dan Allah berkomunikasi dengan kita. Text-driven worship. Baru pada abad 20 lah kemudian kita mengalami kondisi di mana
ibadah itu sudah menjadi music driven worship. Nah, musik itulah yang kemudian mulai kita bicara mengenai gap generation, generasi gap lah. Kita bicara mengenai style yang berbeda. Kita bicara mengenai bagaimana kita mengutamakan generasi yang baru. Lalu kemudian kita mulai membuka berbagai macam style. Dan saya dengan segala kejujuran sangat sedihnya adalah ternyata musik itu sudah menjadi tembok yang kita bangun, dan itu menjadi sesuatu kewaspadaan bagi kita semua sebagai pemimpin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, sebenarnya apakah kita sedang membangun tembok itu, ataukah kita siap untuk dapat bersama-sama dengan Kristus yang sudah meruntuhkan tembok antara Yahudi, non-Yahudi, tuan, budak, suami, istri, semua gap itu sudah dihancurkan dengan darahnya. Apakah kita siap untuk berpartisipasi dengan Kristus, berupaya untuk dapat mengajak semua generasi untuk saling menerima, untuk saling berkomunikasi, untuk saling belajar, dan menyangkali keinginan masing-masing, gitu loh. Itu yang sesuatu yang susah, tetapi itu adalah partisipasi dengan Kristus yang sudah berkorban bagi gerejanya. Saya pikir itu ya. Sangat-sangat. Ya. Kalau pertanyaan tadi, Bu, yang bagaimana blended itu? Ya, jadi apa yang mungkin lebih sederhananya adalah ketika kita mengadakan ibadah generasi, maka kita tentu saja menggabungkan lagu-lagu yang dari senior bisa menyanyikan lagu anak-anak, dan anak-anak juga dapat menyanyikan lagu-lagu yang mereka memang bisa, gitu ya. Bagian-bagian yang mungkin katakanlah agak sedikit sulit, ayat-ayat itu dinyanyikan oleh para senior, gitu loh. Tapi ya upaya untuk blend, upaya untuk dapat juga mengajak anak-anak, cucu-cucu berpartisipasi di dalam panggilan ibadah, di dalam doa, di dalam nyanyian, di dalam gerakan. Itu semua upaya untuk saling belajar. Berbagai generasi ada sebagai satu keluarga Tuhan yang saling mengasihi, gitu loh. Jadi itu esensinya sih. Oke, terima kasih Bu Lydia. Baik, karena waktunya sudah hampir habis. Memang nggak ada nggak bisa dalam sekali ya, dalam pembicaraan hanya sekitar 1 jam. Makanya nanti di dalam acara Bedah Kui berikutnya kita mengharapkan Bapak Ibu boleh hadir lagi atau mulai berpikir untuk masuk ke MTH Ibadah. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Budi. Ya, terima kasih banyak Pak Renaldo ya udah memoderasi seluruh percakapan kita ya bedah malam ini. Nah, saya kira di penghujung bedah, saya hanya akan memberikan informasi sedikit mengenai MTH dan juga program studi yang ada di STT Reform Indonesia. Nah, di dalam slide Anda melihat bahwa di dalam program MTH di STT Reform Indonesia sebenarnya ada MTH Teologi Integratif, ya. Dan kita ada 4 konsentrasi sebenarnya. Teologi integratif, kemudian teologi yang terkait dengan pemuritan atau MTH Praktika, kemudian ada MTH Ibadah, dan juga ada MTH Konseling. Nah, ujian saringan masuk gelombang pertama itu untuk ngumpulin kelengkapan data 28 Desember, dan kemudian ada ujian saringan online di Januari, dan terakhir kemudian wawancara. Ya, hasil daripada penerimaan itu tanggal 18 Januari, ya. Jadi ini beberapa informasi yang saya perlu tunjukkan. Jadi ada biaya pendaftaran 200.000 dan Anda bisa lihat link untuk melihat informasi lebih lanjut, ya. Jadi MTH Praktika Pemuritan, dan kita juga menyediakan beasiswa. Tentu semuanya perlu disetujui dulu, ya, aplikasinya. Jadi perlu masukin aplikasi, dan ini yang terakhir MTH Ibadah. Dan MTH Konseling saya nggak masukin karena MTH Konseling adalah program studi atau konsentrasi yang cukup dikenal di masyarakat di Indonesia, ya. Jadi saya nggak masukin. Nah, ini sebenarnya ujian saringan masuk itu ada 3 gelombang, ya. Tadi saya kasih tahu yang Desember sama Januari, tapi sebenarnya ada lagi di Mei sama Juli. Nah, buat Bapak Ibu, sebenarnya program studi di STTRI itu bukan cuma MTH, tapi juga ada seperti yang tadi Pak Suwandoyo bercerita, ya, dulu sempat ngambilnya sertifikat. Ya, jadi ini program studi tanpa gelar. Nah, saya bersyukur Pak Suwandoyo tadi mengatakan bahwa bukan senang masuk MTH-nya,
Karena memang betul buat Pak Suwandoyo mah buat apa dapetin gelar MTH lagi gitu kan? Ya udah nggak ada gregetnya lah gitu kan. Tapi perlengkapan rohani, perlengkapan teologi ibadah itu ternyata berharga buat Pak Suwandoyo yang memainkan peranan yang begitu penting sekali di gerejanya. Jadi buat Bapak Ibu khususnya dari S1 umum yang dalam tanda petik menggumuli nih, bener nggak nih Tuhan panggil nih? Bisa ngetes panggilan Tuhan, masuk sertifikat. Ya, di sini yang tadi berbincang-bincang ada 3 orang yang dulu sertifikat, tapi kemudian berpindah jadi MTH. Ya, karena ya mereka nekat pindah ke MTH. Tapi ya Tuhan pimpin gitu ya. Jadi saya kira itu informasi yang saya mau bagikan. Tentu kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai ujian saringan masuk, Anda bisa tanya ke WA saya juga oke, tapi Anda juga bisa tanya ke bagian admisi ya. Jadi bisa buka website STTRI. Nah, saya melihat di sini ada Pak Erlius Hareva yang angkat tangan, mungkin ada pertanyaan, Pak. Saya persilakan, Pak. Ya, shalom, selamat malam Pak Budi. Halo, Pak. Malam. Ya, Pak, ini bukan suatu pertanyaan juga sih, apakah ini nggak ada materinya ya Pak, supaya maksudnya kan dengan suatu pembicara itu kan bisa dipaparkan juga sehingga kita yang melihat bahkan yang mendengar juga kan bisa lebih memahami dan mungkin juga bisa dipraktekkan di setiap di mana kita pelayanan Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Hareva untuk masukannya. Memang karena kami menganggap ini sebagai perbincangan ya, ngobrol-ngobrol, makanya kami tidak memunculkan materi karena kami menganggapnya ini bukan seminar. Tapi apa yang kita lakukan di sini direkam dan nanti akan dimasukin ke YouTube. Jadi nanti bisa disaksikan di YouTube. Kalau Bapak Ibu lihat di bawah saya ini ada Coramdeo Worship Center and Studies. Kami akan masukkan ke dalam kanal YouTube tersebut ya, pelayanan sosial media mengenai ibadah dari STT Reform Indonesia. Ya. Jadi kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, saya persilahkan sebelum kita akan menutup dalam doa. Dan kami mohon maaf karena lewat 20 menit dan saya kira memang perbincangan seperti ini tuh sejam itu agak susah ya. Saya pernah ngikut percakapan seperti ini yang bicara itu beberapa orang itu bisa lebih dari 3 jam. Ya, makanya kalau di kita di kelas di MTH Ibadah pertanyaan apapun saya akan ladenin. Ya, jadi jadi memang konteksnya beda sekali. Ya, semoga dengan apa yang tadi dibincangkan yang dipandu oleh Pak Renaldo, Bapak Ibu bisa mencicipi sedikit ya bahwa isu-isu yang kita hadapi, isu kepemimpinan di ladang pelayanan khususnya yang terkait langsung dengan kebaktian cukup banyak kami singgung di kelas-kelas kami di MTH Ibadah ya. Jadi itu satu hal yang semoga bisa ya dicicipi sedikit lah ya. Semoga kalau pengen makan yang kenyang ya mesti mencoba untuk ikut ujian saringan masuk dan kemudian lihat Tuhan pimpin sejauh mana. Saya kira seperti itu. Ada dari Bapak Ibu? Terakhir, kalau mau berkomentar, bertanya, saya persilakan. Kalau nggak ada, kita akan tutup dalam doa. Tidak ada? Baik, kita akan tutup dalam doa. Tapi sebelum tutup dalam doa, saya minta semua buka kameranya. Kita belum foto nih. Ini ritual yang nggak ada nih, ya di mana-mana ya. Boleh minta tolong Kenesia nggak? Kenesia masih ada nggak ya? Masih Pak. Oke, minta tolong Kenesia. Ini view-nya mesti diubah kali ya, supaya bisa foto dengan bagus ya. Oke, mari semua kita membuka kamera. Ya, silakan. Mari rekan-rekan, tunjukkan semua muka cantik, muka ganteng rekan-rekan. Kita akan berfoto. Jangan malu-malu, supaya Pak Budi dan Bu Lydia juga bisa melihat muka rekan-rekan semua yang ikut. Oke, bagi yang bisa, mari. Oke, saya akan hitung ya. Oke, senyum semua, senyum. Oke, 1, 2, 3.
Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan kepada Pak Budi. By the way, terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua ya. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi untuk kesempatan singkat berbincang-bincang di dalam waktu yang ada. Kami berdoa kiranya apa yang sudah dibincangkan, apa yang sudah didengar, apa yang sudah diinteraksikan meskipun minimal, tetap bisa memberikan satu pencerahan bagi setiap daripada kami, khususnya mengenai isu-isu berkaitan dengan pertimbangan kepemimpinan dan dalam kaitannya dengan studi ibadah secara komprehensif. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, karena kami sadar di dalam semua isu yang kami hadapi hari lepas hari, khususnya buat kami yang ada di dalam gereja, kami menghadapi isu yang seringkali kami bingung cari jawabannya ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kalau ada panggilan-Mu bagi setiap daripada kami, untuk saudari kami, untuk lanjut studi, kiranya Engkau yang boleh teguhkan, Engkau yang boleh konfirmasi, Engkau yang boleh buka pintu, dan Engkau yang boleh sediakan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk bisa melanjutkan studi, memperlengkapi diri lebih jauh lagi untuk gereja-Mu, untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, dengar seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Thank you semuanya untuk kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih malam semuanya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak. Tuhan memberkati Pak.